Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Zulfikar. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Bank Indonesia dan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu kita pasti dicek dulu ya sama Pak Satpamnya, lalu apa aja yang ada di dalam tas. Nanti setelah dicek, langsung aja kita naik tangga. Nah, setelah naik tangga lalu ke pintu loket. Nah, untuk para pelajar dan mahasiswa itu gratis dengan cara menunjukkan kartu pelajar ataupun KTM-nya. Nah, jika ingin berbayar itu seharga Rp5.000. Nah, setelah mendapatkan tiket, tas ataupun air minum dititipkan di loker yang sudah disediakan oleh pihak museumnya tersebut. Nah, langsung aja kita ke ruangan yang pertama. Yang akan kita lihat adalah rempah emas. Dikatakan rempah emas karena bumbu dapur yang sangat langka dan istimewa sehingga dianggap seharga nilai emas. Rasa dan aromanya dianggap sebagai keajaiban alami serta diyakini memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa dan menjadi incaran para koki, penjelajah, dan bangsawan dari penjuru dunia. Rempah emas diantaranya cengkeh, lada, dan kayu manis. Museum Bank Indonesia memutuskan untuk menyimpan rempah emas ini sebagai simbol kemakmuran dan pentingnya perdagangan di masa lalu. Ekspedisi Nusantara memiliki sejarah yang cukup panjang dengan para pemimpin yang berbeda-beda. Nah, di sini ada foto-foto dan informasi singkat mengenai para pemimpin perdagangan rempah-rempah pada zaman dulu. Ada Marco Polo, Laksamana Chengko, dan lain-lain. Selanjutnya, Belanda mulai mendirikan Bank Indonesia, bank untuk mengatur keuangan. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan untuk mendirikan Batavia Van Liening. Bank ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada saat itu bank itu sulit berkembang karena para pengusaha tidak mengerti mengenai perdagangan dan kegiatan bank, dan pada saat itu masih disaingi oleh pejabat VOC. Pada tanggal 1 September 1952, Gubernur Jenderal Mosel melanjutkan pembangunan Bank Vlaanding menjadi The Bank Keuangan dan Bank Van Liening. Kemudian Bank Indonesia ini melewati dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa Hindia Belanda pada tahun 1800. Kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Nah,
Kemudian Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat terjadinya Perang Jawa masuk kepada masa pendudukan Jepang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara penduduk, militer Jepang juga menerbitkan uang inflasi sebagai macam uang yang beredar sangat banyak karena pada masa itu uang di Java Bank dan pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku. Berikut ruangan mengenai ori dan orida. Ori atau uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah 100 perak. Namun berbagai masalah terus menghantam sulitnya peredaran marahnya pemalsuan dan terganggunya percetakan. Selain itu, kebutuhan akan uang pecahan kecil juga melampaui darayan tersedia kesana. Perang juga menyulitkan peredaran uang yang ada. Oleh karena itu, di beberapa daerah terbitlah orida atau ori daerahnya. Kita masuk ke periode 1, di mana pada masa ini Indonesia merupakan negara modern. Saat ini berlangsung dari tahun 1953 hingga 1959. Indonesia merupakan negara termuda yang langsung dihadapkan oleh berbagai masalah, misalnya pemberontakan di berbagai wilayah. Sekarang kita masuk ke dalam periode kedua, di mana yaitu terjadi pada tahun 1900 hingga 1996. Nah, pada periode ini adalah masa awal kepemimpinan dari Presiden Insinyur Soekarno. Nah, pada saat ini Presiden Insinyur Soekarno itu ingin memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia, sehingga Presiden Soekarno memiliki sebuah politik yang bernama politik mau, yaitu di mana dibangunnya proyek-proyek besar seperti Masjid Gelora Bung Karno dan lain-lain sebagainya. Nah, Museum Bank Indonesia pada saat itu berperan sebagai pengelaran pemerintah, di mana Bank Indonesia ini tuh diminta untuk mengecek atau mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Akibatnya uang yang beredar menjadi terlalu banyak dan menyebabkan hyperinflasi. Jadi pada akhir masa demokrasi terpimpin tepatnya pada tahun 1664-66, tingkat inflasi keuangan Indonesia itu mencapai di angka 650%, di mana itu termasuk inflasi yang cukup tinggi bagi suatu negara. Jadi untuk masa Orde Baru, program utama pertamanya adalah untuk menyelamatkan keuangan ekonomi nasional yang bisa diwujudkan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah baru itu menetapkan kebijakan ekonomi, dua kebijakan ekonomi. Yang pertama itu jangka pendek dan kedua jangka panjang. Jangka pendek itu dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Lalu kita masuk yang berikutnya, yaitu jangka panjang.
Nah, begitu kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.